Baik Pak Bu, mari kita akan sama-sama untuk belajar firman Tuhan buat Bapak Ibu yang hadir maupun yang onsite maupun yang online mengikuti firman Tuhan sebagaimana serian khotbah saya yang masih berhubungan dengan rumah ibadah yang berhubungan dengan seluruh komponennya Pak Bu. Minggu lalu kita belajar tentang hidup ilahi bagi kehidupan. Jadi kehidupan itu hanya sebuah akibat ya dari hidup itu sendiri. Hidup model apa yang kau bangun. Lalu apa yang akan kita belajar hari ini? Pagi tadi saya sudah sampaikan firman Tuhan dan tentu pagi sore saya tidak pernah berubah. Topiknya sama, terkadang sore ada penekanan yang sedikit berbeda menyangkut audiensnya karena ada juga sebagian yang masih muda tentu masuk ke wilayah anak muda. Nah, saya mulai Pak Bu, pandangan secara filosofis bahkan itu cenderung menjadi natur sebagian orang. Bahwa beragama itu ada hubungan dengan apa? Hidup bahagia. Catat saja. Dan mati masuk surga, kan begitu. Beragama selalu konteksnya hidup bahagia. Mati masuk surga, semua agama sama. Bahkan ya, sebagian orang Kristen pun mempunyai pandangan seperti itu. Pertanyaannya salah atau tidak? Tentu kita tidak masuk ke wilayah seperti itu. Yang terpenting adalah apa kata Alkitab. Nah, pandangan seperti itu untuk mencapai kedua hal, apa tadi? Hidup bahagia. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen juga begitulah. Ayo ke gereja, punya agama Kristen, pasti kamu diberkati. Ya, tuh saudara saya jadi Kristen, sekarang udah punya mobil 10. Dia bilang apa herannya? Tadi saya lihat ada satu bapak, dia bukan agama Kristen, bahkan dia dari sana. Ya, sananya saya tidak salah tahu. Dia punya kapal pribadi itu ya, kapal pesiar pribadi, jalan-jalan lah gitu ya. Kan rumahnya ada di Ancol, bukan Ancol, Pluit situ. Ada namanya apa? Pantai Samudra ya. Tadi saya sempat ikuti gitu ya. Kapalnya 100 miliar. Kalau ukuran soal harta, janganlah ya, kita tidak usah bicara itu. Jadi masa sih Tuhan diukur dengan 100 miliar, 200 miliar, atau 1 triliun, terlalu kecil ya. Tuhan kita itu tidak bisa diukur dengan harga, karena memang dia tidak bisa diukur, karena dia Tuhan ya. Nah tapi memang ada sebagian orang seperti itu, persoalannya apa? Persoalannya karena kekurang pengetahuan tersebut. Ya. Nah untuk mencapai dua hal tersebut, itu adalah ibadah. Artinya agama dan ibadah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Nah kita lihat apa sih kata Alkitab yang harus memberikan pencerahan buat kita sore ini. Memperlengkapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan. Musim kehidupan ini selalu berubah-ubah. Kita tidak tahu, sekarang tidak bisa diprediksi lagi. Ya, nggak bisa diprediksi, apapun bisa datang. Bukan soal apa yang akan datang, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang akan datang. Nah, orang bijaksana itu, kata orang bijak itu bukan sananya, tapi sininya. Dalam segala hal Pak Bu, kita tidak bisa menunjuk sana, tapi kita mulai memperbaiki sini. Jikalau sini diperbaiki, saya katakan kepada kita semua, segala sesuatu akan berubah. Kalau dimulai dari perubahan sini dulu. Ibrani pasal yang ke-8 ayat pertama dan ayat kedua, dua ayat ini sebagai dasar pemikiran kita. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Apa kata Alkitab? Ada beberapa yang saya catat, saya keluarkan untuk saya konstruksi sebagai share sore ini. Di situ dikatakan bahwa kita mempunyai imam besar dan ini juga menjadi topik sore ini. Pagi tadi mungkin saya tidak katakan itu tema. Tema kita adalah kita mempunyai
imam besar. Bilang sama kiri kananmu, kita punya imam besar. Ya, kita mempunyai imam, ya, kita mempunyai imam besar. Ada di mana dia? Ya, kita mempunyai imam yang besar. Yang kedua, melayani ibadah di tempat kudus. Tempat kudusnya di mana? Di dalam kemah sejati. Perhatikan, ini bahasanya sangat profetik sekali, ya. Sangat profetik sekali, ya. Di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, ini penting sekali. Tuhan selalu berbicara, skupnya itu adalah skup global. Tuhan itu selalu pandangan dari atas ke bawah. Sementara manusia itu sudut pandangnya selalu kiri dan kanan. Maka ada disebut apa? World view, kiri dan kanan. Tapi kalau Tuhan selalu ya drown view atau heli view, yang lebih kerennya ya, biasanya dipakai itu. Maksudnya apa Pak Bu? Mengacu kepada Tuhan. Imam besar itu berarti, Pak Bu, kata imam besar selalu konotasinya adalah agama. Kenapa? Karena imam itu merupakan tuntunan, teladan, petunjuk, pengilhaman dari Sang Maha Ilahi. Yang tidak kelihatan, tapi dia diperkenan untuk berjumpa dengan Sang Ilahi dan dia menyampaikan pesan-pesan ilahi. Dalam Alkitab kita jelas. Tidak semua yang bisa masuk ya kalau digambarkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi ini Yesus Kristus adalah imam besar. Dia masuk ke ruang maha sucinya Allah. Yaitu kemah sucinya Allah. Bukan buatan manusia di zamannya Musa, Daud, Salomo, dibangun kembali Nehemia dan selesaikan ya dibikin indah oleh Herodes. Ada kata bait Allah pertama, bait Allah kedua. Dan bangsa Israel sedang menantikan bait Allah yang ketiga. Sedangkan kita punya Alkitab jelas menuliskannya. Yesus tidak intens dengan yang namanya bangunan. Dia nggak punya ketertarikan. Pada saat muridnya mengatakan bahwa lihat guru bangunannya begitu indah, dia bilang akan dirubuhkan 3 hari kemudian dibangun kembali. Nah, Yesus digambarkan sebagai, kalau kita gambarkan agama, karena di sini katakan imam, berarti tadi kita singgung dalam pandangan sebagian para filsuf bahwa ingin hidup bahagia dan mati masuk surga, ya kan begitu. Tapi banyak orang nggak mau mati juga, ya takut sama mati. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau memang sudah punya keyakinan bahwa agama memberikan keyakinan kepada dia, sebuah meterai, seharusnya memang mati itu masuk surga ya enggak usah takut. Kan lebih indah daripada apa yang di bumi. Kalau ditanya, jujur kita mengakui, mana yang paling indah? Pasti surga, enggak mungkin. Kita akan mengatakan bahwa di bumi. Tapi itu kan hanya sebagai lip service saja, perkataan saja. Bagi orang yang tidak memahami tentunya ya. Nah, seperti itu Pak Bu. Nah, jadi agama yang dimaksudkan itu acuannya adalah imam besar. Ya. Apa sih itu dikatakan agama dalam pemahaman? Saya melihat dari bahasa yang saya catat Kamus Bahasa Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata hidup keimanan. Dalam kurung kepercayaan, Anda tinggal klik aja, itu Kamus Bahasa Indonesia. Dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan kehidupan antar manusia dan manusia serta lingkungan hidup. Ini berarti bicaranya paralel. Allah, manusia, dan kehidupan. Butuh agama. Dan dibalik daripada agama ada namanya tuntunan, yaitu adalah imam besar.
Clear ya? Sedangkan kekristenan, agama kita tidak mengacu kepada lembaga. Walaupun dunia butuhkan lembaga. Kata agama Kristen bukan mengacu kepada kelembagaan. Kata agama Kristen sesungguhnya mengacu kepada apa? Kepada jalan Tuhan. Pak Bu, kalau Anda buka Alkitab, pada mulanya tidak ada kata Kristen. Kata Kristen kali pertama diucapkan itu mereka para pengikut jalan Tuhan. Kalau kita membuka kitab para rasul, itu seringkali diucapkan jalan Tuhan. Korintus seringkali dikatakan jalan Tuhan. Kata jalan Tuhan sebenarnya lebih menunjukkan kepada apa? Pengikut Kristus. Maka di situ dikatakan kata Kristen. Jadi kata agama dalam kekristenan berbeda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain itu bicara kelembagaan. Tapi mengacu kepada apa kata Kristen? Mengacu kepada kejemaatan, perkongsian. Kalau berbicara tentang kekristenan, jalan Tuhan itu bukan perorangan, tetapi itulah disebut jemaat atau suatu perkongsian dengan bahasa yang lebih inteleknya mungkin, itu dikatakan konspirasi. Orang-orang yang percaya, yang mempunyai pikiran yang beraneka ragam, niscaya bisa disatukan ketika dia mempunyai satu pikiran, yaitu pikiran ilahinya Allah. Maka itulah disebut jemaat. Dan fungsi kejemaatan itu adalah menyelenggarakan pertemuan peribadatan itu untuk apa? Mengalami hidupnya Allah. Jadi ibadah orang Kristen sesungguhnya adalah mengalami hidupnya Allah. Nah, kita lihat perbedaan yang dikatakan agama dan bait Allah yang dimaksudkan dalam pemahaman orang Yahudi secara keagamaan dengan kekristenan. Apa kata Tuhan Yesus? Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang bahwa dia akan membangun kembali bait Allah 3 hari, yang dimaksudkan adalah mengacu kepada apa yang ditulis oleh Amos. Kita kemarin selalu bahas tentang kitab Amos. Ada satu kalimat penekanan kata Amos adalah bahwa satu ketika ia akan membangun kembali pondok Daud. Dan ini dikutip oleh penulis kitab Ibrani. Kitab Ibrani juga ditulis ya, nanti saya masuk sana. Tetapi di samping itu dalam perjanjian baru juga ditulis atau diperkatakan, ya ditulis oleh Lukas, tapi disampaikan oleh seorang pastor atau seorang uskup pada masa itu adalah Yakobus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, saya bacakan saja Pak Bu, perhatikan baik-baik. Ini lebih bersifat pengajaran, tapi perlu dicatat baik-baik Pak Bu. Ini bicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Ya, tapi yang jelas bahwa kekristenan yang sesungguhnya yang digambarkan Alkitab itu, kita harus menggali dalam-dalam, ya, membangun hidupnya itu supaya kehidupan kita kuat. Karena kehidupan kita ada di alam maut. Kehidupan manusia itu ada di alam kehidupan, ini disebut alam maut. Ya, alam kehidupan bersinggungan dengan alam maut. Dan ada kemungkinan, kata kemungkinan, bahwa gerakan alam maut akan cenderung menguasai kehidupan ini. Jadi tidak tahu, sewaktu-waktu. Beberapa waktu yang lalu Anda dikejutkan berita kan? Itu merupakan satu warning buat kita. Ya, itu warning buat kita. Dan hal-hal seperti itu dimungkinkan terjadi sebab apa yang tercatat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul maupun gereja mula-mula dan kata pengkhotbah itu akan terulang. Tapi bukan itu yang menjadi isu untuk kita jadi takut. Ada berita, kabar baik itu apa? Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Lalu apa yang kita perlukan? Ya kita perlukan, ya kata Alkitab tadi itu, kita perlu imam besar yang sesungguhnya
yang menyelenggarkan ibadah yang sejati itu. Saya teruskan bacakan buat kita Pak Bu, maksud kemah sejati yang dimaksudkan Kisah Para Rasul itu apa? Kisah Para Rasul pasal yang kelima 16 dan 18 berkata, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang mencari Tuhan. Sebenarnya ini firman Tuhan itu adalah firman yang ditulis kitab Amos. Dan segala bangsa, perhatikan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula, Pak Bu. Kalimat yang kita perlu simak di sini adalah semua orang lain, kata orang lain berarti jumlahnya banyak mencari Tuhan. Kenapa? Karena kalimat berikut dikatakan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Allah kenal mereka enggak? Dia tidak mengenal Allah. Allah kenal mereka enggak? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu yang jadi karena firman. Berarti tidak ada sesuatu yang ada di bumi ini bukan miliknya Allah. Termasuk siapa? Semua manusia itu milik kepunyaan Allah. Catat tuh baik-baik. Naif. Kalau ada seseorang yang berselisih pandangan dengan kita, lalu kita bilang dia kafir, lalu seakan-akan dia perlu kita bunuh saja. Kan salah. Padahal dia umat Allah. Pada mulanya kita semua ini umat Allah. Pada mulanya kita semua nggak kenal Allah. Tapi Allah peduli akan kita. Karena kita milik kepunyaannya. Ya Pak ya. Yohanes pasal pertama ayat 11 berkata apa? Dia datang kepada kepunyaannya. Karena memang diciptakan oleh dia. Tapi kepunyaannya menolak. Nggak masalah tuh bagi Tuhan. Kamu menolak tapi tetap kamu kepunyaan. Maka dibukalah pintu yang lebar. Pak Bu perhatikan baik-baik anak-anak muda. Ya buka pintu yang lebar. Barang siapa ya yang percaya maka berubah statusnya menjadi anak. Ketika dia berubah statusnya jadi anak apa? Dia bisa panggil bapak. Karena hubungan antar anak, ada anak pasti ada bapak lah. Makanya ditanya kenapa orang Kristen Allahnya dipanggil bapak? Ya karena anak. Ya, kita telah ditebus dan dilahirkan kembali jadi anak. Maka kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Karena kita memiliki hidupnya Allah. Jadi yang pertama perhatikan baik-baik. Allah membangun kembali kemah atau pondok Daud yang disebut itu kemah sejati bukanlah bicara tempat ya atau keadaan. Tapi ini berbicara tentang keilahian Allah mencakup sorga dan bumi. Itulah sebabnya manusia mulai dihilangkan mindsetnya yang menjadi naturnya. Kalau bicara ibadah selalu dikaitkan kepada tempat. Mana tempat yang paling ideal buat saya. Paling representatif sesuai dengan selera saya. Kan itu. Salah enggak? Sebenarnya enggak salah juga. Akan bermasalah jikalau hidup kita bergantung kepada tempat. Sedangkan Tuhan saja enggak suka tempat. Kenapa? Dari ibadah bisa menjadi berhala. Nah yang seperti itu bukanlah kemah sejati buatan Bapak. Tapi itu kemah jadi-jadian buatan manusia. Itu sudah selesai. Sebenarnya kita tidak boleh mengadakan suatu perbandingan bahwa ini tempat kita tempat ibadah. Bukan. Ini adalah ruangan pertemuan maka disebut gereja dalam bahasa Portugis baperum. Tetapi yang benar
bukan soal gerejanya, jemaatnya. Dan memang Allah membangun jemaat. Kepada mereka yang percaya kepadaku, maka diberikan satu identitas mereka yang keluar dari pola hidup yang lama, mindset yang lama, natur yang lama, tetapi berpindah kepada pikiran yang baru, bahwa Allah telah menyelesaikan suatu misi, dia runtuhkan sekat, tapi sekarang ibadah kamu langsung menyembah kepada Bapa di sorga, memanggil dia Bapa, karena ada imam besar yang ada menyelenggarakan ibadah yang sejati. Haleluya. Dan itu Pak Bu yang harus kita pahami. Jikalau itu terjadi apa yang akan kita alami, maka apa yang menjadi pandangan para filsuf bahwa agama memberi bahagia dalam hidup bisa kita terima, tapi konteksnya berbeda. Sebagian orang Kristen berkata bahwa menjadi orang Kristen, beragama Kristen, hidupnya bahagia, selalu konotasinya apa? Kebendaan. Tetapi di dalam Alkitab bahwa kita hidup karena kita anak Allah. Pada mulanya kita mati, kita bukan anak Allah. Tapi tetap menjadi umat Allah. Kalau kita lihat Alkitab, kalau kita punya waktu menyelidiki, ada begitu banyak mereka tidak dalam Yesus, kan mereka berseru, Tuhan juga masih dengar kok. Cuma mereka tidak dapat keselamatan, kan gitu. Dan mereka akan memperoleh keselamatan jikalau dia sudah jadi anak, maka dia harus dilahirkan kembali. Saat kapan? Saat kau percaya Yesus Kristus Tuhan, kamu telah dilahirkan kembali. Arti kata lahir kembali itu apa? Kamu mengalami hidupnya Tuhan karena Tuhan mati buat kamu. Saat waktu disalib terjadi pertukaran. Dia mati dan bangkit. Engkau yang hidup, engkau yang mati tapi hidup kembali. Dia yang hidup, mati, bangkit kembali. Kamu yang mati, hidup kembali menjadi anak Allah. Sehingga kita bisa panggil, ya Aba, ya Bapa. Di mana letak kebahagiaan kita di dalam kehidupan ini? Dia katakan, ku berikan hidupku. Aku datang memberikan hidup kepadamu atau hidupku. Supaya kamu mempunyai hidupnya Allah dan bukan saja hidupnya Allah. Kelimpahan Allah. Kalau punya mobil 10, rumah 10 itu masih kecil. Kelimpahan Allah itu adalah seperti Tuhan katakan kepada anak yang terhilang. Ada 2 contoh. Anak yang terhilang dua-duanya, yang bungsu minta haknya. Tuhan kasih kok, memang itu hak kamu. Itu memberikan sebuah gambaran bahwa setiap orang bisa minta haknya. Tapi ketika kamu minta haknya sebenarnya apa? Kamu telah mendurhakakan diri. Kamu gak percaya kepada Bapa kamu, kan gitu. Maka disebut terhilang. Demikian juga yang sulung. Dia gak terhilang keluar, tetapi dia terhilang di dalam. Lalu dia berkata, Bapak anak yang kurang ajar, bahasa saya begitu ya. Balik Bapak rayakan. Sementara aku ini yang setia kok tidak dipotongkan 1 ekor lembu pun tuh. Ini terjadi kesenjangan. Ya, kesenjangan. Lalu Bapak bilang apa? Nah, kan kamu tuh anak. Apa yang punya Bapak, ya punya kamu. Harusnya kita mempunyai pandangan seperti itu. Ngerti nggak Pak? Nah kebahagiaan kita itu karena kita ini adalah anak. Jadi apa yang punya Bapak itu punya kita. Nah itu pemahamannya. Kata bahagianya ya. Sudah paham? Hidup bahagia. Jadi beda dengan orang dunia atau pandangan para filsuf atau sebagian orang Kristen. Kata bahagianya itu ingin mendapatkan yang bersifat individualis atau egosentris. Datang ke gereja kalau bukan seleranya enggak mau. Maka tidak heran kita jumpai ada begitu banyak orang kucak-kacir. Kucak-kacir itu apa maksudnya? Ku cari sana, ku cari di sini. Yang ditemukan apa? Namanya cari Tuhan. Saya khawatir bukan Tuhan yang ditemukan. Kebalikan daripada Tuhan Anda bisa jawab sendiri. Kecenderungan seperti itu. Loh kok bisa begitu? Karena intensi kamu. Niat kamu itu mencari berarti itu sudah keliru. Kekeliruan pasti akan membuka pintu buat roh keliru masuk di dalam kehidupan kamu. Justru kalau kamu
tidak tahu, mestinya duduk diam tanya kepada Tuhan. Baca Alkitab itu lebih penting. Oke, nah itu yang kedua. Pertama adalah Yesus itu imam, penyelenggara ibadah. Kemah yang dibangun adalah kemah sejati, sorga di bumi. Ya, sorga ada di maksudnya kerajaan Allah. Jadi kehidupan alam semesta ini, jagat raya inilah menjadi kemahnya Tuhan. Karena kita berkata bahwa langit itu adalah tahtaku, bumi itu adalah pijaanku. Jadi dengan apa kamu bisa bikin tempat buat aku? Tak ada. Tetapi simbolisasi pernah dibuat, kalau Anda baca kitab Ibrani, itu memang ditulis simbolisasi, Tuhan pernah perintahkan kepada Musa. Tapi sudah selesai sejak Tuhan Yesus datang. Ya, datang. Kalau kita ada terminologi dia datang pertama kali, pasti akan datang kedua kali. Sebenarnya kalau kita melihat urut-urutannya, ketika dia datang di zaman akhir, kemudian dia berubah, ya, dia mati di atas kayu salib, misinya penebusan, kemudian dia ke sorga, dan dia akan datang kembali, sebenarnya bukan kedua kalinya, dia datang kembali masih dalam misi zaman akhir, tetapi di akhir zaman. Dia datang pada zaman akhir di awal, kemudian dia akan datang kembali di zaman akhir. Alkitab banyak tulisan seperti itu. Nah, dia datang untuk membangun kembali supaya manusia mempunyai hidup hubungan dengan Bapa dulu. Supaya tidak ada yang terhilang. Tidak ada yang terhilang. Jadi hubungan kembali. Dan yang ketiga, ya tadi katakan, yang ketiga adalah apa yang dikatakan Alkitab bahwa orang beragama, kalau tadi pendapat filsuf, orang beragama itu hidupnya bahagia, mati masuk surga. Kan gitu loh ya. Nah sekarang kita mau lihat, betulkah pendapat itu? Ya, pendapat yang seperti itu menurut Alkitab berbeda. Alkitab katakan begini, Tuhan mengajarkan kita kepada doa, ini menjadi doa yang kewajiban kita sebagai orang percaya. Bapa di sorga, berarti Tuhan sedang mengajarkan sebuah hubungan hidup dan menjadi kehidupan. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kemah kehidupan, hubungan antara sorga dan bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Setelah itu baru apa? Baru berikanlah makanan secukupnya, ampunilah sebagaimana saya mengampuni, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, engkaulah empunya kerajaan dan sebagainya. Selesai itu. Nah pertanyaan saya, apakah sorga sudah ada di bumi atau apakah bumi sudah seperti sorga? Jawabannya ada pada kata datanglah kerajaan. Jikalau kerajaan Allah datang, maka pasti bumi seperti sorga. Terkadang natur manusia itu terkotak kepada sebuah pemahaman yang tak bisa bergerak. Kita lihat saja sampai hari ini. Di mana-mana kita selalu menantikan datangnya kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tidak salah. Alkitab memang bunyinya seperti itu. Tapi kapan itu disampaikan? Lalu siapa yang memberitakannya? Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, percaya pada Injil. Dan itu kalimat pertama, Injil pertama diberitakan kepada kita Tuhan Yesus. Pertanyaannya apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kerajaan Allah sudah datang atau belum? Nah, kita lihat di dalam Alkitab. Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-55, Alkitab berkata, hai maut di manakah kemenanganmu? 56, hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah kalau kita lanjut lagi langsung Kolose pasal pertama 13, orang percaya telah dipindahkan oleh Allah kepada kerajaan anaknya. Artinya kerajaan Allah sudah ada di bumi.
Kerajaan Allah itu bicara kebenaran, Pak, Bu. Bukan bicara roh. Artinya kebenaran yang energi. Kebenaran yang bersifat energi. Ya, tapi energi ilahi. Apa itu maksudnya? Seseorang yang mempunyai pikiran Allah, yang oleh karena jumlahnya banyak menjadi jemaat pikiran yang sama, bersama, kemudian melakukan aktivitas, menghasilkan semua aktivitasnya karena pola pikir Allah, dan itu kelihatan. Sebagaimana kita ada di tempat ini. Maka dikatakan bahwa langit bumi menceritakan kemuliaan, dan itu bisa dikatakan langit bumi menceritakan perbuatan kerajaan Allah. Itu dari Taman Eden memang begitu. Jadi sebenarnya kalau Anda sedang pegang iPad ini, kita harus berkata karena ada kerajaan Allah loh. Manusia bisa berpikir, bisa membuat ini benda. Kalau saya pegang ini, harus saya mengatakan ini sebenarnya kasih karunia Tuhan. Walaupun saya beli. Jadi kerajaan Allah sudah ada belum? Sudah ada. Apa peran kerajaan Allah? Peran kerajaan Allah itu menyatukan antara sorga dan bumi. Dua dimensi ilahi, yang satu bersifat ilahi sorgawi dan yang satu bersifat ilahi energi yang menjadi material. Seluruh komponen kehidupan itu disatukan oleh kerajaan Allah. Jikalau kita tinggal dalam kerajaan Allah dengan pikiran Allah, sesungguhnya kita ini sudah hidup dalam apa? Suasana surga. Dan hidup kita diperhitungkan, keperluan kita diperhitungkan. Jadi perlu tunggu, surga itu bicara apa? Bukan roh. Ya, ingat, surga itu bukan bicara roh. Surga itu kebenaran ilahi yang bisa kita alami. Sebuah contoh Pak Bu saya berikan kepada kita. Kita ini orang Indonesia kan? Betul enggak? Presiden kita siapa? Joko Widodo. Dia raja. Dia ada di mana? Di Jakarta. Kita tinggal di mana? Pontianak. Boleh enggak kita sebut kita orang Indonesia? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Pontianak adalah kekuasaan Republik Indonesia. Nggak perlu Jokowi ada di sini. Kekuasaannya ada di sini. Bapa di surga, kekuasaan sampai di bumi enggak? Karena kerajaan Allah dia sudah mengalahkan pekerjaan maut kok. Di mana sengatmu? Kemenangan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, selesai. Itulah sebabnya yang menjadi persoalan karena cara berpikir kita. Kerajaan Allah masih belum datang, akibatnya apa? Kita hidup di luar kerajaan, hanya punya agama seperti para filsuf berkata. Kita mengejar yang namanya bahagia tapi nggak pernah bahagia, justru bahaya. Kita tidak memiliki hidup dan kita juga tidak memiliki yang namanya surga. Kalau mereka itu mati masuk surga, kalau orang percaya bukan mati masuk surga. Sekarang sudah ada di dalam suasana surga. Itu bedanya Pak Bu. Haleluya. Kurang semangat. Ya, jadi bukan tunggu nanti. Ya, wah nanti saya akan masuk surga bagaimana? Enggak usah Anda lihat surga modelnya gimana. Memang tak satu orang pun yang bisa datang ke surga. Tetapi justru suasana surga ada di bumi ketika kerajaan Allah mempertemukan dimensi ilahi surga dan dimensi ilahi energi yang ada di bumi. Maka titik temunya di mana? Titik temunya ada di Yesus Kristus karena dia adalah imam. Itu gambarannya. Bangsa Israel itu titik temunya nggak usah urus mana-mana. Yaitu imam besarnya dia. Itu kasih gambaran. Sekarang kita nggak usah urus yang mana-mana. Titik temu kita adalah Yesus. Imam besar kita. Tahu imam besar kan? Mungkin hari-hari ini Anda sering dengar juga kata imam besar ya. Tapi ini beda. Ini imam besar yang sejati. Ketika kita percaya saja, kata kuncinya tuh percaya. Ketika kau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, maka engkau telah diubah menjadi anak Allah. Kamu bisa manggil Bapa. Maka penyembahan kita bukan lagi bicara tempat, bicara ekspresi, tapi bicara hidup kita. Hidup kita yang menyembah.
Boleh nggak kita berekspresi? Boleh saja. Tetapi ekspresi itu merupakan sebuah akibat dari hubungan hidup kita dengan Bapa. Maka itu yang bisa membawa mujizat dan keberkatan bagi yang lain. Hanya percaya. Kata percaya, kata iman itu percaya dan taat. Maka kalau kita orang percaya, kita taat menyembah. Bukan karena ada kesempatan. Naik Pak Bu, menyembah cuma tunggu kesempatan. Tunggu kondisi keadaan. Dan itu menandakan kita kurang dalam pencerahan, kurang dalam pengenalan, maka kita selalu diombang-ambingkan. Begitu ada kondisi yang sesuai dengan selera, kita menyembah sepertinya kita sedang masuk hadirat Allah. Bisa nangis dan sebagainya. Kalau buat orang nangis dan manifestasi, Pak Bu nggak usah perlu penyembahan orang Kristen. Di semua agama penyembahannya seperti itu. Dan bahkan bukan Tuhan juga seperti itu. Para psikolog juga bisa buat kita seperti itu. Bukan itu urusannya. Urusan dari hidup kita. Maka tiap hari penyembahan bukan saat kita datang ke gereja di sini kumpul lalu kita penyembahan. Wah sudah masuk hadirat Allah. Saya katakan kepada kita semua tidak ada salahnya Pak Bu. Itu boleh-boleh saja. Tetapi yang harus kita bangun keseharian kita hidup kita. Ketika penyembahan kita seperti itu. Sesungguhnya kita sudah masuk di dalam kepada kepemimpinan Allah. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Lalu hidup kita sebagai apa? Sama seperti di sorga. Apa yang terjadi? Tandanya apa? Tandanya kita nggak pernah merasa kekurangan. Walaupun kita nggak ada apa-apa. Aduh saya nggak punya terlalu banyak waktu untuk putarkan video bagi bagian-bagian mereka-mereka yang menghilangkan, mengosongkan hidupnya seperti Tuhan. Ya, dia nggak pernah merasa kekurangan, ada kecukupan. Yang kedua, dia bisa mengampuni satu sama lain. Karena apa? Suasana surga tidak boleh ada namanya apa? Karena surga itu bicara damai. Damainya surga ada di bumi. Tadi bosnya siapa itu? Bosnya satu perusahaan, saya tidak sebut nama, tidak etis juga. Dia bikin satu tulisan besar, dia bilang, pakai bahasa Tionghoa sih sebenarnya. Kesatuan mendatangkan kedamaian, mewariskan kehidupan sejahtera bagi anak dan cucu. Dan itu kan kitab Mazmur sebenarnya 133. Betapa bahagianya mereka hidup rukun. Inilah bicara tentang surga. Kalau ribut sana ribut sini, bangkunya digotong sedikit. Tapi kalau timbulnya selisih paham itu biasa, dinamika hidup. Tapi kalau tidak bisa lepas-lepas itu yang jadi masalah. Akibatnya apa Pak Bu? Ketika hal yang kecil melukai jiwa kita, itu disebabkan luka batin, merusak ruang penyembahan, yaitu adalah hadirat Allah. Akibatnya menumbuhkan dua hal kerugian. Pertama secara psikologis dan kedua secara fisiologis. Psikologis kan jiwa kita. Kita memiliki kepekaan perasaan kita mudah tersinggung. Ya mudah tersinggung sekali dan pandangannya negatif terus. Ya nggak apa-apa sih untuk hari-hari ini kalau negatif ya. Kalau positif malah nanti kena isolasi lagi. Itu COVID ya. Pandangannya selalu negatif. Orang senyum kita bilang dia terlalu. Nah itu secara psikologi emosinya ya. Cepat marah, cepat tersinggung dan sebagainya. Dan orang-orang seperti itu kekurangan rasionya crowded ratio. Sulit untuk berpikir jernih. Dan tidak mencapai terobosan-terobosan. Padahal Allah sudah sediakan banyak hal yang harus bisa kita kerjakan. Yang kedua secara fisiologis. Ada fisik. Apa? Ada namanya psikosomatik. Lemah, letih, lesu, mukanya cembetut. Kadang-kadang nangis sendiri. Ya, pikirannya selalu gagal. Tak bisa bersahabat, ngurung diri. Dan memang ini jelas kok. Dan paling bahayanya lama-lama kalau itu diikuti, itu secara akan timbul dua bagian. Baik secara psikis maupun secara fisik. Maka akan terjadi namanya psikofrenia. Kehilangan kesadaran alias lagi-lah. Paham ya? Hati-hati Pak Bu. Maka itu dikatakan kebenaran jangan empaskan. Tapi cari Tuhan, sesungguhnya cari kebenaran.
Ketika kau temukan kebenaran, engkau temukan imam besar kita, yaitu agama kita sesungguhnya. Dia menjadi penuntun, bukan penuntut. Dia runtutan, bukan tuntutan. Dia membawa kita ke sorga, dia bukan memaksa kita ke sorga. Coba bayangkan, orang ke sorga terpaksa enggak? Kena flu, pengen cari obat, takut kan kalau masuk sorga. Betul, apalagi kena kanker lagi, waduh udah pasti mati, berarti apa? Ya mati kan masuk surga, kan terpaksa katanya, pengen gak mau mati, kira-kira gitu kan? Karena kita kurang mengenal, kalau kita mengenal kebenaran, gak ada urusan sama kematian. Kematian cuma waktu aja kok. Maka saya berdamailah kepada dirimu, terimalah apa yang ada, yang datang kepadamu, semua berkat. Oh kok Bapak bisa khotbah? Ya saya pernah ngalami kok, divonis kanker. Kaget gak pertama? Kaget juga. Kaget apa? Karena mati. Karena kita tahu kanker itu mati. Tapi ketika kita mengerti bahwa kehidupan ini sifatnya sementara. Tapi hidup itu sudah diberikan kita hidup yang kekal. Kita punya Bapak, kita Tuhan saya siap. Dan tentu kematian itu yang bukan karena rancangan Tuhan. Dia takut sama kita. Tapi kalau rancangan Tuhan datangnya damai sejahtera. Penuh sukacita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Bukan kata-kata dan air mata. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara, ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara, ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku, seluruh hidupku, hanyalah untuk-Mu semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit,
dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak ditimpakan kepada kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Setiap firman Tuhan yang diberitakan tujuannya adalah mendidik kita, mendisiplin kita. Terkadang memang berat seperti menyobek kita. Tetapi supaya kita dibenarkan, tidak dihukum bersama dengan dunia yang akan dimusnahkan oleh Tuhan sendiri pada masanya. Itulah sebabnya terimalah firman Tuhan hanya dengan satu modal, percaya dan lakukan. Kalau tidak bisa, bilang sama Tuhan, aku percaya Engkau yang memberikan, Engkau yang mampukan. Mari angkat roti, diberkatilah roti di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sebagaimana firman Tuhan katakan. Kita makan bersama. Angkat cawan ini yang berisikan anggur sebagaimana firman Tuhan berkata, inilah darahku, darah penebusan, pengampunan dosamu. Ketika darah Tuhan mengalir dalam tubuh kita, terjadi sebuah konspirasi, terjadi sebuah asimilasi, akan menghidupkan seluruh kehidupan kita yang baru dan mematikan semua dosa yang ada, melepaskan semua kutuk, sakit, penyakit, kelemahan, kebodohan maupun segala apapun. Engkau telah menerima kehidupan yang baru. Mari kita minum bersama. Bapa di sorga, dengan otoritasmu yang ada padaku, saat ini aku memberkati jemaatmu dalam kondisi apapun mereka hadir hari ini. Mereka akan terima kesembuhan yang bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedih, kekuatan bagi yang lemah, kelepasan bagi yang terikat. Karena Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan teruskannya.